Halo adik-adik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Miss Nunung di channel Tridaya Online. Kali ini kita akan bahas soal-soal US Bahasa Inggris. Kita mulai ya. Adik-adik, untuk bahasa Inggris, soal yang sering ditanyakan atau materi-materi yang sering ditanyakan itu berhubungan dengan teks-teks ya atau jenis-jenis teks. Nah, di sini ada dua jenis teks yang biasanya dibahas atau ditanyakan di soal-soal ujian bahasa Inggris. Yang pertama, ini jenis teks short functional text ya. Ini adalah jenis teks-teks pendek atau teks yang memang masih kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya ada advertisement atau iklan, ada letter, surat ya, announcement, pengumuman, label atau label dalam produk, invitation, undangan, greeting card, kartu ucapan, notice peringatan, sama short message atau pesan singkat. Nah, ini contoh-contoh short functional text yang sering muncul di soal-soal ujian sekolah ya. Oke, ini contohnya, contoh short message, jadi pesan singkat, isinya jelas singkat ya. Di sini ada langsung penerimanya ya, tudani penerima, lalu ada isi pesannya ya, di sini isi pesannya dan lalu di sini ada penerimanya. Oke, nah sekarang kita lihat jenis-jenis pertanyaan yang sering ditanyakan di short message ya atau di teks-teks functional text yang lainnya. Yang pertama, asking the purpose ya, nanyain tujuan teksnya. Understanding specific information, menanyakan informasi yang spesifik. Terus choosing true or false statement, memilih pernyataan benar atau salah. Dan juga finding synonym or antonym, jadi menemukan atau mencari kata yang sama maknanya atau kata yang berlawanan. Nah, ini contoh soalnya ya. Di sini ada pesan dari Luna untuk Ben. Di sini kita bisa baca, I'd like to friendly remind you to fetch me at the wharf this evening. I will be waiting for you near the exit gate. You supposed to leave for the work before 5 p.m., so you will be there before 6 p.m. I have an important appointment at 7:15 p.m. Intinya, kalian harus bisa memahami isi dari pesan ini, gitu ya. Oke, kita lihat soalnya. Yang pertama, what is Luna purpose of sending the message? Ini artinya berarti menanyakan tujuan kenapa Luna mengirim pesan ini. Cluenya di sini jelas ada di kalimat yang pertama ya, remind you to fetch me at the wharf. Jadi artinya di sini dia ingin mengingatkan untuk menjemput si Luna di sini ya. Nah, jadi di sini jawabannya adalah yang C, jelas ya, to remind him that he should fetch her at the wharf. Ya, cluenya jelas ada di kalimat pertama. Yang kedua, if Ben does not come on time, what will Luna probably do? Nah, kalau misalkan Ben gak datang, kira-kira Luna akan apa gitu ya? Akan melakukan apa? Nah, di sini logikanya adalah ketika misalnya Ben telat atau tidak datang tepat waktu karena dia punya janji ya jam 7, maka mungkin dia akan mencari alternatif lain yaitu take a taxi to attend a meeting ya, karena dia bilang important meeting, jadi dia nggak mungkin melewatkan pertemuan itu, gitu ya. Nah, di sini cluenya ada di kalimat terakhir. Gitu deh adik-adik ya, untuk contoh soal short message. Jadi intinya memang semua cluenya itu pasti ada di teks. Tinggal kalian bisa mencari jawaban yang tepat, gitu ya. Oke, berikutnya ada teks genre atau genre teks. Kalau tadi teks-teks pendek, kalau ini teks yang panjang ya, teks bacaan. Ada 5 jenis. Yang pertama ada descriptive text, procedure text, narrative text, recount text, dan report text ya. Ini semuanya sudah dipelajari di kelas 7, kelas 8, dan kelas 9 gitu ya. Sebenarnya tidak ada
hal atau teori yang harus kalian hafalkan ya di teks-teks ini lebih ke comprehending atau comprehension ya, sama seperti teks tadi yang pendek. Jadi intinya kalian harus memahami isi teksnya. Dan pertanyaannya juga biasanya sama ya, mau teks apapun pertanyaannya selalu diulang-ulang gitu ya. Pertanyaan yang mungkin muncul ada asking the purpose, comprehending main idea gitu ya, understanding specific information, choosing true or false statement, atau menanyakan conclusion atau kesimpulan ya. Finding synonym juga biasanya suka masih ada. Referral question atau mencari kata rujukan, nah ini juga sering ditanyakan. Dan close text ya, atau teks yang rumpang yang harus kalian isi dengan kata yang sesuai. Nah itu yang teks yang kedua ya, jadi jenis-jenis teks bacaan. Nah, contohnya di sini ada Miss kasih tentang seed is a little plant. Seed atau biji ini berarti contoh report ya. Jadi kalau report teks itu biasanya yang dibahas hal-hal yang berhubungan dengan sains ya, atau bidang keilmuan tertentu gitu ya. Jadi report atau laporan. Nah, ini caranya sama. Biasanya kalau kalian bisa dengan langsung melihat pertanyaannya boleh gitu ya, atau mau dibaca seluruhnya juga bisa. Itu tergantung style kalian ya dalam mengisi atau menjawab soal bacaan seperti ini. Nah, kalau mau lebih efektif biasanya kita bisa baca dulu soalnya ya, karena kemungkinan bisa menanyakan tentang purpose gitu ya. Kalau misalkan menanyakan tujuan berarti kita harus tahu dulu ya teksnya apa. Nih, kalau ini karena report, berarti teksnya tujuannya to describe ya, describe something in general. Nah, jadi ini jawabannya yang Bandung ya. What is the purpose of the text? Karena ini report, berarti yang Bandung to describe seeds in general. Nah, itu jawabannya ya. Jadi sangat penting buat kalian untuk mengetahui ini teks apa dan tujuannya apa. Itu bisa mengefektifkan kalian menjawab pertanyaan tentang tujuan atau purpose ya. Terus yang kedua, the main idea of the text. Nah, sama ya, ide pokok berarti apa inti yang dibahas di teks ini. Kita bisa lihat dari awal ya, kalimat pertama, atau bisa juga lihat intinya ya, kalimat utama sama kalimat penjelasnya. Nah, di sini intinya tentang a seed. Terus di sini banyak ngebahas tentang there are many different types of seeds. Banyak sekali jenis-jenis biji, ada tree seeds, flower seed, and grass seed. Terus di sini jelasin perbedaan-perbedaannya apa. Nah, jadi kemungkinan di sini adalah jawabannya jenis-jenis biji ya guys. Jadi yang A nih, kinds of seed. Karena kalau type of trees enggak ya, enggak ngebahas jenis-jenis pohon. Varieties of plants juga enggak, bukan jenis-jenis tanaman. Categories of flowers juga jelas enggak ya. Di sini intinya tentang seeds gitu. Jadi jawabannya yang A. Oke, berikutnya nih. They vary in size. Mereka beragam ya di bentuk. Jadi bentuknya beragam. Nah, the word they, nah ini contoh soal referral ya, atau kata rujukan. They di sini merujuk kemana? Nah, untuk soal seperti ini, kalian lihat saja kata sebelumnya ya. Berarti kalian cari dulu. Oh, maaf nih. Bukan yang they ini ya, berarti yang they vary. Nah, ini ya. They vary in size. Nah, berarti ini menjelaskan apa? Kita lihat kalimat sebelumnya. Di sini ada tentang jelas seed ya. Banyak macam-macam seed dan mereka bentuknya beragam. Berarti they di sini seeds ya, atau biji gitu. Jadi kalau untuk referral kita lihat atau clue-nya pasti ada di kalimat sebelumnya. Nah, itu palingnya untuk cara mengerjakan soal teks bacaan. Boleh kalian baca dulu semuanya, atau misalkan mau soalnya dulu juga boleh ya. Pokoknya semuanya ini pasti ada di teks ya. Jawabannya ada di teks, tinggal kalian bisa mencari kata kunci yang ditanyakan di soal dan menemukan juga kata kuncinya yang di teksnya. Oke, kita lanjut ya. Selain teks, ada satu materi tentang tenses ya. Nah, ini materi tenses ini sering ditanyakan, sering muncul ya di soal-soal ujian sekolah. Oke, materinya ada tentang passive voice atau kalimat pasif.
Nah, apa itu kalimat pasif? Kalimat pasif adalah kalimat yang digunakan saat kita ingin lebih memfokuskan pada orang atau benda yang dikenai tindakan oleh pelaku. Nah, sama ya, di bahasa Indonesia juga ada kalimat aktif, ada kalimat pasif. Artinya si objeknya itu akan dipindahkan ke depan ya, karena yang difokuskan adalah benda atau orang yang dikenai tindakan oleh pelaku. Nah, untuk di bahasa Inggris, pola passive voice itu adalah subjek diikuti to be ya, lalu verbnya verb ketiga. Jadi ini adalah pola dasar kalimat pasif. Harus ada to be dan harus ada verb yang ketiga. To be itu contohnya seperti are, am, atau is ya, kalau di kalimat present. Kalau di kalimat past tense ada was sama were. Nah, kalimat present, kalimat aktifnya berarti contohnya seperti ini ya. Somebody cleans this room every day. Nah, ini contoh kalimat aktif yang present, di mana kalimatnya menggunakan verb yang pertama, yaitu cleans. Nah, berarti kalimat pasifnya, this room itu objeknya menjadi subjek di sini ya, this room. Lalu cleans itu berarti verb 1, berarti present. Nah, untuk present berarti to be-nya antara are, am, sama is. Jika this room berarti subjek to be-nya berarti tunggal ya atau is, jadi this room is gitu ya. Nah, clean-nya berarti dirubah menjadi bentuk ketiga, yaitu is cleaned. Jadi this room is cleaned by somebody every day. Nah, itu contoh kalimat pasif di kalimat present. Artinya ruangan ini dibersihkan oleh seseorang setiap hari. Nah, begitu ya caranya. Jadi harus ada to be dan verb yang ketiga. Kalau di past tense atau past simple sama saja. Bedanya adalah di penggunaan to be-nya ya. To be-nya yaitu was atau were. Jadi kalau untuk kalimat past tense, misalnya my friend drove the car yesterday to Jakarta, berarti bentuk pasifnya the car. Was ya, was ini berarti untuk merujuk ke past tense karena pakai tunggal, subjeknya tunggal the car, makanya pakai was. Kalau nanti menemukan yang jamak, nanti pakai were ya. Jadi was itu untuk yang singular, kalau were untuk yang plural. Nah, diikuti sama verb 3 ya. Drove itu verb 3-nya driven. Oke, nah itu jadi kalimat pasif. Jadi harus ada to be dan verbnya verb yang ketiga ya. Oke, untuk yang continuous sama, berarti to be-nya, kalau present continuous berarti to be-nya is MR. Bedanya di sini ada being dulu, baru verb ketiga ya. Jadi misalnya, Anita is writing a letter to her pen pal at the moment. Bentuk pasifnya, a letter is being written by her at the moment. Nah, jadi ada is, ada being dulu, baru verb yang ketiga. Kalau yang past continuous sama, berarti was, being, watch ya. Jadi untuk yang continuous selain ada to be, di tengah kita tambahin kata being dulu, baru verb yang ketiganya. Gitu. Oke, kita langsung ke contoh soal. Yang pertama, the student understand English well. Nah, bentuk pasifnya berarti di sini English bla 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 well by the students. Kita lihat di sini ya, kata kerjanya. Cari dulu kata kerjanya. Di sini ada kata understand. Ini verb yang pertama, berarti di kalimat simple present. Kalau kalimat simple present, berarti to be yang digunakannya adalah are, am, is ya. Lalu langsung diikuti verb yang ketiga. Berarti ini jawabannya yang is understood. Nah, yang A ya. English is understood. Understand verb 3-nya understood. Nah, itu jawabannya yang A. Oke, selanjutnya untuk soal contoh berikutnya ada, nah yang ini berarti the building in 1870. Nah, berarti ini keterangannya lampau ya. 1870. Berarti ini lampau. Berarti ini kalimatnya past tense. Kalau past tense berarti to be-nya was or were gitu ya. Jadi ini jawabannya yang C. Nah, the building was built in 1870 gitu ya. Oke.
contoh lain ada tentang yang ini ya, his hair bla 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 cut by the barber now. Nah, kalau ini berarti ada keterangan waktu now. Nah, berarti kalian kalau mau menentukan ini tenses apa, lihat keterangan waktunya ya. Di sini keterangan waktunya adalah now. Kalau now berarti sekarang atau sedang berlangsung. Nah, kalau sedang berlangsung berarti ini namanya present continuous ya. Present continuous to be-nya berarti RM is sama. Cuman kalau continuous yang sedang berlangsung itu ada tambahan being ya tadi ya. Jadi ini jawabannya yang C. His hair is being cut by the barber now. Nah, jadi caranya kalian harus tahu dulu ini kalimat apa. Gimana caranya? Lihat keterangan waktu yang digunakan. Nah, itu akan menunjukkan apakah itu kalimatnya present ya atau yang sekarang, atau kalimatnya lampau, atau yang past tense, atau kalimatnya yang continuous atau yang sedang berlangsung seperti nomor ini ya. Ada now berarti ini yang sedang berlangsung. Nah, jadi hafalin jenis-jenis kalimatnya dan hafalin juga pola-pola pasifnya gitu. Nah, oke adik-adik, sudah, mudah-mudahan bermanfaat ya. Jadi memang kalau di US itu kebanyakan soal yang keluar itu lebih ke soal-soal teks ya. Nah, jadi kalian lebih dikuatkan saja di materi atau di pemahaman bacaan. Untuk tenses biasanya juga ada tapi tidak terlalu banyak, dan passive voice ini biasanya sering muncul ya di soal ujian sekolah. Jadi dipelajari lagi ya dan dipersiapkan untuk ujian nanti. Oke adik-adik, terima kasih untuk hari ini. Kita ketemu lagi di pertemuan-pertemuan berikutnya. Terima kasih.